Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih tidak selaris manis biasanya. Ya, warga justru lebih banyak yang membeli bendera One Piece sehingga omset penjualan bendera pun menurun drastis. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya pedagang musiman menikmati lonjakan penjualan bendera merah putih. Namun tahun ini cukup berbeda. Alih-alih bendera merah putih yang dicari, masyarakat justru membeli bendera One Piece. Seperti yang dialami para pedagang bendera di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya Jajang Nurjaman. Menurut Jajang, tahun-tahun sebelumnya ia bisa menjual hingga 20 bendera merah putih. Namun sejak marak pemasangan bendera One Piece, kini ia hanya bisa menjual 5 hingga 10 bendera saja. Selain itu, pedagang asal Garut ini juga mengaku selain dicari masyarakat setempat, bendera hitam bergambar tengkorak itu juga dicari para sopir truk. Akibatnya, omset penjualan bendera merah putih turun hingga 30%. Lumayan berdampak juga kalau untuk bendera One Piece itu yang beredar, terutama buat truk-truk itu banyak yang pakai bendera One Piece. Biasanya untuk tahun-tahun kemarin truk-truk itu pada mampir beli bendera yang buat truk. Sekarang karena bendera One Piece itu truk berkurang ya pembelinya. Berawal dari ramai diposting warganet di media sosial, kini semakin banyak masyarakat yang juga memasang bendera One Piece di sekitar rumah mereka. Selain dinilai sebagai bentuk ekspresi sosial, fenomena yang juga dianggap sebagai cara masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya fenomena bendera One Piece diduga untuk menutupi kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan dan isu-isu lainnya. Analis komunikasi politik Henry Satrio menduga ada yang sengaja kastrasi isu-isu tersebut. Dan berikut cuplikan wawancara Henry Satrio bersama jurnalis senior Sindo News, Pung Purwanto dan juga Lukman Hanafi. Ada orkestrasinya, Pak. Betul. Ada yang memulai. Biasanya memang ini kan media sosial ini kan menurut saya dunia yang lain ya. Betul. Makanya kita nggak tahu mana yang buzzer, mana yang asli, mana yang kemudian opini otentik, mana yang kemudian dibuat dan dimakan gitu ya. Kalau menurut saya sih ada yang orkestrasi. Tapi kalau yang siapa yang orkestrasi silakan penegak hukum cari itu. Kalau memang ada yang mengorkestrasikan itu. Tapi kalau saya lihatnya ini kebetulan semangatnya sama aja. Kalau tadi kita pakai marketing 3.0 itu karena ada kesamaan, ada nilai, ada aspirasi dalam situ, akhirnya bergulir gitu. Karena masyarakat juga ngelihatnya ini wah ini keren nih benderanya. Wah ini sesuai nih sama apa yang kita alami, aspirasi itu. Jadi itu kejadiannya ke situ, Mas Pung. Oke, soal orkestrasi ini jadi inget nih yang tadi pagi dari si Bang Nikolai. Ini One Piece, ini ada semacam sebelah dia bilang sih tidak ada kaitan secara langsung, tapi kalau mau ngomong teori konspirasi semua serba mungkin. Ada desakan di samping ini memang belum terbongkar adalah diplomat ADP. Ini yang tidak apa yang tadi katanya kita di Lakban yang kata jadi melakukan diri sendiri banyak itu orang protes nih. Ya itu saya keceplosan loh, saya nggak tahu tuh. Gitu. Nah itu tapi di sini ini ramenya begitu ini rame ini diramein dia sempat ngomong tidak ini tapi ada kemungkinan apakah iya gitu. Nah kira-kira kalau sejauh itu agak ada ini enggak misalnya? Ini pakar komunikasi nih. Pakar komunikasi ini penting ini kalau. Penting ini karena ada konsentrasi bisa saja kan. Ini makin ramai misalnya sebelah. Nah, tapi saya kenapa takut ya Pak ngomongin ini Pak ya? Tapi tenang. Lakbannya udah kita simpan. Bukan Pak, itu karena kalau kata pakar kriminal Pak, kata pakar kriminologi, kenapa harus dibungkam pakai lakban yang tertutup itu? Karena dia juga ingin mengirimkan pesan. Anda kalau banyak bicara terhadap kasus ini, Anda bisa bernasib seperti ini. Makanya kita nggak usah bahas Pak. Ya. Tolong lakban di rumah disingkirin semua. Ya, jangan, enggak dia bawa sendiri Pak, bisa bawa sendiri. Tapi gini Bang, Masa mau begitu nggak mau modal. kita nggak bahas yang itulah, karena itu. Saya deg-degan loh Pak. Saya mundur-mundur nih. Karena gini, kebiasaan di kita itu, kalau ada kasus yang agaknya mendapat perhatian masyarakat, publik, nyenggol banyak orang, itu akan ditimpa kasus lain. Gitu loh maksudnya. Ini kita nggak ngomong siapa yang One Piece lah, yang apa. Itu kan kebiasaan lama nih. Apa betul sih begitu? Itu kalau enggak ini saya nggak ikutin nih kuliah S2 di sana. Ini terkait dengan ini.
Ya, Bapak cari contohnya jangan yang lakban, Pak. Masih banyak kasus-kasus lain yang tertutupi, Pak. Dari gitu ya? Kalau dari sini bisa terbuka minimal promosi untuk Wapres ke sana, saya agak yakin. Iya, enggak, Tapi kalau itu- ini enggak, aduh. Enggak, tapi kan begini, gua ngerti maksud lo. Tapi jangan ngambil Oh, gitu ya. isu-isu yang berbahaya, Pak. Oke. Ini menurut saya banyak juga kita mau ambil contoh tuh, ya banyak, Pak. Ya, Ada oke, isu-isu yang lain, misalnya nih, Pak. Sampelnya, yang nurut Bang Insat sesuai lah, nggak berbahaya lah. Misalnya, Pak, Misal. kesejahteraan ojol, Pak. Nah, itu nggak bahaya, Pak. Itu kita enak tuh, oh ini ada kesejahteraan ojol lagi nuntut kesejahteraan, terus tiba-tiba ada One Piece. Nah, itu enak tuh, Pak. Itu nyambung. Nyambung dan kita bisa menjelaskan pengalihan isunya, atau misalnya wah timnas gagal nih kalah lagi sama Vietnam, ini dialihkan Muncul ini, isunya pakai One One Piece gitu, itu kan enak, Pak, agak Oke. aman gitu kita Agak aman, ya. analisanya. Emang Kalau tadi sebegitu mengerikan ya pesan dari di Lakban itu ya? Ya saya sih nonton Sindo News, Pak. Bapak nggak nonton ya? Itu Sindo News tuh, Pak, yang ngomong tuh acara Sindo News, Pak, bahwa secara ilmu hukum itu ada pesan terselubung. Satu, dia di dalam ruangan. Yang kedua, Lakban Rapi itu. Kalau Anda sampai gitu tadi saya udah jelasin tadi. Saya nggak tahu. Ampun, saya nggak ngerti. Belum. Ini Pak ya, ini kalau ketahuan Pak Prabowo marah, Pak. Karena ini teh. Pak Prabowo itu kopi, iya, Pak. iya, Kopi. bener. Kopi itu bikin dia pinter, Pak. Oh, iya, bener. Ya, jadi ini jangan begini lagi. Nanti saya laporin ke Pak Prabowo nih. Lu kalau Pak Prabowo bilang brengsek gitu, ngasih kopi. Aduh, diedit nggak ini nanti? Ya, harus kopi, Bos. Harus kopi ya? Harus kopi. Di bawah kan ada kafe bagus tuh, Pak. Mau saya sebutin? Iya. Kalau Aman saya itu. sebutin ada untungnya nggak buat podcast ini, Pak? Nanti saya sebutin. Iya, bagus. Ada untungnya. Emang itu enak banget tuh. Di bawah tuh ada kafe namanya Molo-Molo, enak. Itu udah poin kan, Pak. Udah poin. Udah poin. Jadi jangan bahas Lakban, Pak ya. Oke, sekarang bahas politik aja deh. Itu Lakban bukan tuh kuning-kuning tuh. Kayaknya serem banget. Kita jadi fobia laban kuning. Saya ada TV, Pak ya, ada media. Nanya secara komunikasi politik kasus Lakban ini gimana, karena kan ada diplomat. Saya nggak mau jawab, Pak. Udahlah, itu serahkan saja kepada penasihat pada aparat hukum, Pak. Yang protes-protes kan banyak, silakan, Pak, kita dukung lah. Ya kita bagi peran lah ya. Kita komunikasi politik aja. Ada yang ngomong itu Bang Riza Indragiri, silakan. Gitu deh. Saya enggak deh. Saya itu gara-gara nonton Sindo News, Pak. Dan saya ingat betul pesannya. Oh gitu ya. Jadi ini emang sengaja pembungkaman, Pak. Gitu loh. Ngeri juga, Bos. Tapi memang sebegitu menakutkan nih makna dari ini ya. Iya, Pak, itu rapi loh, Pak. Ngeri. Polisi aja bilang nggak ada pelaku lain, Pak. Polisi, Pak. Apalagi kita, Pak. Terus, Bapak sih enak, Pak, Emret dikawal for rider. Pulang. Mana jangan ketawa-ketawa. Lu pikir lu selamat? Tolong jauhkan semua Lakban dari rumah. Aduh, itu serius, Bos. Itu gua nonton Sindo News, lu nonton deh. Itu ada pakar hukum ngomong begitu, Pak. Ada artinya itu. Ada nontonnya nggak lengkap di Sindo News. Orang yang bahas itu juga gua. Aduh. Tapi gini, kita kembali ke politik aja deh. Ya, itu lebih aman, Pak. Itu lebih aman. Karena dilindungi Undang-Undang Pasal 28. Undang-Undang Pasal 28. Enggak, banyak yang mengartikan begini, Bang, karena pembelian amnesti abolisi itu kan tadi dianggap persatuan lah, merangkul banyak orang. Artinya akan ada sesuatu dong yang akan dilakukan oleh Prabowo, Pak Prabowo. Iya. Sesuatu yang besar lah. Nah, ini kita bahas ini. Nah, ini gimana? Bapak ingat gak waktu PSI? Ulang tahun Pak Prabowo ngomong apa ke Pak Bahlil? Bahlil, wah kamu nih Golkar apa Gerindra? Itu saya rasa disengaja itu Pak ngomong begitu. Habis itu kan ada isu mau munaslup kan? Iya. Jadi saya kepikiran, apakah Pak Prabowo ingin meniru jejaknya Pak Harto dalam sisi partai-partai? Pak Soeharto itu, Pak, dialah yang melahirkan P3 dan PDI, Pak. Iya, Karena waktu itu jadi difusi. Fusi partai, jadi 3 partai.
Mungkin Pak ya, mungkin ini ada keinginan Pak Prabowo untuk fusi Pak. Ada gosipnya, gosip politik. Ini. Tapi ini kalau Pak Prabowo, kalau saya salah Pak Prabowo, nanti Pak Prabowo bisa hadir ke acara To The Point ini untuk mengklarifikasi bahwa disampaikan Henry Satrio salah gitu. Itu isunya Pak, akan ada fusi 3 partai besar Pak. Disebutnya 3G Pak. 3G. Golkar, Gerindra, dan Gajah. Jadi satu Pak. Tapi memang ini isunya harus kita klarifikasi lagi ya. Karena kelihatannya memang Pak Prabowo itu dengan persatuan para elit ini memang menginginkan ada kontrol yang lebih mudah bagi seorang presiden untuk melaksanakan pembangunan. Makanya kemudian dia usulnya, udah deh kepala daerah dipilih aja oleh DPRD. Bukan tentang mahal juga, tapi dia mungkin lebih mudah ngaturnya gitu. Nah, pandangan-pandangan politik seperti ini kan boleh aja Pak, apalagi kan Pak Prabowo presiden, kita percaya dia nggak punya mensrea, inti untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk memajukan negara. Aman kan? Aman ya. Saya teruskan lagi. Jadi dengan pandangan-pandangan politik seperti ini sih ya kita lihat aja nanti tujuannya kira-kira akan kemana.